Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita dalam eh, tema kesesatan berpikir atau falasi pada mata kuliah logika hukum. Oke, yang pertama ya, yang perlu dipahami bahwa mengapa bisa terjadi suatu kesesatan berpikir. Secara umum secara umum, kesesatan berpikir atau falasi, ini lebih gampang kita nyebutnya falasi gitu ya, itu terjadi karena adanya kesalahan dalam memberikan makna terhadap suatu konsep, sehingga akan menyebabkan terjadinya alur nalar sesat dan kesimpulan yang menyesatkan. Nah, oleh karena itu, dalam berlogika dan bernalar membutuhkan kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum berpikir yang terkandung dalam ilmu logika. Dalam dunia logika terdapat suatu kelompok ya atau kaum atau ya sekelompok lah ya yang memang dengan sengaja mempraktekkan falasi ya atau kesatuan berpikir hanya didasarkan kepada kepentingannya. Kaum tersebut dalam dunia filsafat itu dikenal dengan nama kaum sofis. Jadi kaum sofis ini adalah kaum pendatang pada era Yunani Romawi. Ya, jadi dia adalah kaum pendatang. Dalam beberapa buku filsafat menjelaskan kaum sofis ini merupakan kaum pendatang yang berasal dari Timur Asia. Mereka merupakan orang-orang yang memberikan pengajaran-pengajaran berdakwah gitu ya, memberikan pendapat-pendapat berbasis kepentingan dari orang yang meminta fatwa. Bahkan permintaan fatwa atau pendapat tersebut didasarkan juga kepada kepentingan ekonomis. Artinya ketika mereka mengajarkan sesuatu, memberikan pendapat sesuatu atas permintaan dari yang punya kepentingan dan mereka dibayar untuk memberikan justifikasi, ya, legitimasi teoritis terhadap kepentingan-kepentingan khususnya kepentingan para penguasa. Ya, saya kalau melihat uraian-uraian ini jadi merasa sama seperti kayak keterangan ahli ya. Yang terjadi hari ini kan banyak stigma negatif untuk akademisi yang memberikan keterangan ahli. Ya ada yang mengatakan ahli bersaksi, ada yang mengatakan saksi apa? Ya ahli bersaksi lah ya. Jadi seolah-olah menjadi stigma negatif terhadap eh, akademisi yang memberikan keterangan ahli di apa baik di penyidikan maupun di persidangan. Ya karena sama-sama eh, diminta oleh yang berkepentingan, baik itu jaksa maupun oleh eh, lawyer ya dari terdakwa dan juga menerima fee gitu ya, menerima honor. Agak susah untuk melacak objektivitasnya ya, atau agak susah untuk bisa meneropong apakah pendapat-pendapat itu bersifat objektif ataukah bersifat subjektif. Baik, kita lanjutkan. Maka untuk bisa kita menghindarkan diri dari terjebak dalam suatu konsep falasi,
Ilmu logika itu mengajarkan kepada kita untuk memiliki kemampuan mendeteksi setiap model komunikasi. Ya. Jadi di dalam komunikasi itu bukan cuma merupakan proses pertukaran pesan simbol gitu ya, yang menyebabkan komunikasi tersebut menjadi jatuh ke dalam ranah falasi itu disebabkan karena adanya anasir-anasir yang mempengaruhi cara bagaimana seseorang tersebut melakukan konstruksi logika, konstruksi dalam berargumen. Ya. Nah, sehingga kita bisa menarik sedikit suatu kesimpulan ya, bahwa falasi itu merupakan kekeliruan dalam penalaran berupa penarikan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah yang disebabkan ketidakpatuhan terhadap kaidah-kaidah logika. Ya, itu ada ahli yang menjelaskan seperti itu. Tapi ada juga ahli yang mengatakan bahwa falasi adalah apa namanya ya, proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah dan menyesatkan. Hal tersebut mungkin saja terjadi disebabkan adanya suatu gejala dalam berpikir ya, yang disebabkan oleh eh, pemaksaan terhadap prinsip-prinsip logika yang mengabaikan atau tidak memperhatikan relevansinya. Sehingga kita perlu eh, menghindari penggunaan konstruksi berpikir secara falasi. Ya, itu sebabnya di awal perkuliahan kita saya memperkenalkan prinsip-prinsip dalam logika dan juga memperkenalkan istilah-istilah seperti yang pertemuan ketiga ya, tentang konsep dan definisi, ide, term gitu ya. Apa bedanya konsep dengan definisi? Jadi mungkin saya sedikit mengulang, kalau konsep itu suatu istilah atau definisi yang berada dalam satu ranah ilmu tertentu ya. Dia baik dalam bentuk kata maupun rangkaian kata yang sifatnya abstrak dan itu ada dalam struktur ilmu tertentu. Jadi setiap ilmu memiliki konsep yang eh, berbeda-beda walaupun terhadap objek yang sama misalnya gitu ya. Demikian juga dengan definisi, dia merupakan suatu rangkaian kata ya, yang memberikan batasan berupa pengertian terhadap suatu objek tertentu. Nah, itu perlu dipahami sehingga tidak terjadi kegagalan dalam membuat satu argumen. Nah, di dalam ranah ilmu logika sebenarnya banyak model-model dari falasi. Ya. Zamannya Aristoteles saja itu beliau sudah menyebutkan ada 13 tipe falasi. Kemudian ada beberapa buku yang mengatakan pada era modern itu terdapat 100 ya, 100 tipe falasi. Nah, memang cilakanya kita akhirnya eh, bersusah payah menghafal nama-nama dari jenis-jenis falasi tersebut. Yaitu konsekuensi dari belajar sebenarnya. Nah, tapi hari ini ya saya coba untuk memberikan tipe-tipe itu dengan cara yang sederhana dan tidak memuat semua. Saya hanya memasukkan yang perlu-perlu saja ya, yang akan kita gunakan dalam ilmu hukum.
Oke, kita akan masuk ke dalam substansi dari kesesatan berpikir. Setelah membaca beberapa referensi, membandingkan dengan beberapa buku ajar, maka saya mengambil kesimpulan bahwa cukup dua ini yang kita pelajari ya untuk kepentingan ilmu hukum, yaitu jenis kesesatan karena bahasa, umumnya disebut informal, ada juga yang mengatakan kesesatan diksi, kemudian kesesatan relevansi atau formal. Kesesatan relevansi ini muncul karena adanya kesalahan dalam mengambil kesimpulan yang berasal dari premis-premis yang tidak tepat. Nanti kita pelajari satu-satu. Nah, untuk bagian yang pertama, kita akan pelajari tentang kesesatan karena bahasa. Oke. Nah, ini pengertiannya ya. Kesesatan karena bahasa atau diksi atau kesesatan informal. Jadi, yang menjadi fokus dari kesesatan ini adalah karena memang penggunaan bahasa itu menjadi penting dalam kaitannya dengan membangun satu argumentasi sebagai justifikasi dan legitimasi terhadap pendapat. Ya. Jadi bedakan argumen dengan pendapat. Argumen itu untuk disusun untuk menghasilkan suatu pendapat. Nah, bahasa itu dalam kajian linguistik dia tidak pernah berdiri netral ya, karena bahasa itu sangat tergantung dengan berbagai macam unsur, baik karena struktur katanya atau struktur bahasanya, konteks dari bahasa itu muncul ya, baik yang diucapkan lisan maupun tertulis, juga kepentingan dari orang yang mengucapkan atau menulisnya ya. Jadi dalam bahasa itu selalu tersembunyi kepentingan. Itu sebabnya bahasa itu eh, tidak berada dalam wilayah netral. Dia tidak dalam wilayah bebas nilai. Termasuk bahasa hukum ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa setiap orang yang mengucapkan kalimat, rangkaian kata dan yang berisi konsep-konsep tertentu, maka ada keinginan, ada eh, harapan yang ingin dicapai dari si pengucap atau si penutur terhadap bahasa yang dikeluarkan. Itu sebabnya dalam komunikasi itu ada satu ajaran dalam komunikasi bahwa berkomunikasi itu tidak hanya sekedar menyampaikan pesan ya melalui pertukaran simbol ya, simbol, tanda, teks dan segala macam, tapi juga merupakan proses untuk menangkap harapan ya. Jadi setiap penutur itu punya harapan yang ingin disampaikan dan kita menangkap harapan itu. Dan harapan itu biasanya berada bersembunyi di balik teks, di balik tuturan, di balik tulisan. Nah, itu yang kita berikan makna. Itulah makna yang tersembunyi ya. Yang kemudian di dalam ilmu hukum nanti itu dipelajari melalui ilmu-ilmu penafsiran. Dan kesesatan berpikir karena bahasa ini juga dimunculkan karena ada satu proses yang tidak mudah ya untuk dilakukan setiap orang, yaitu melakukan transformasi dari pola pikir ke ucapan dan ke tulisan. Apa yang dipikirkan mungkin masih bisa ditangkap melalui ucapan ya, atau si pengucap masih bisa mengeluarkan statement-statement dengan gayanya, stylenya gitu ya.
Tapi ketika sudah muncul dalam bentuk tulisan, maka makna atau ide yang ada di pikiran itu akan mengalami reduksi-reduksi, ya, akan mengalami pembatasan-pembatasan, baik oleh karena jenis pilihan kata yang nanti kaitannya dengan sopan tidak sopan, ilmiah tidak ilmiah, ya, ataupun berkaitan dengan reduksi yang disebabkan karena pemilihan kata akibat dari pemilihan metode penelitian, ya. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya setiap tulisan belum tentu memiliki makna yang sama dengan apa yang dipikirkan. Nah, kemudian ini relevansi, ya. Kesesatan relevansi timbul kalau orang menurunkan suatu konklusi yang tidak relevan dengan premisnya, ya. Artinya secara logis konklusi tidak terkandung atau tidak merupakan implikasi dari premisnya. Jadi antara premis dalam bahasa hukum sering dikenal dengan istilah unsur, gitu ya. Antara premis atau unsur tidak link and match dengan konklusi, ya. Nah, ini dua jenis falasi. Kita akan pelajari dulu. Pertama, falasi karena bahasa. Oke. Nah, falasi karena bahasa, ya, saya hanya akan memasukkan beberapa, tidak semua. Ya, kalau semua terlalu banyak, gitu ya. Dikatakan bahwa bahasa kita tidak cukup menjelaskan apa yang kita pikirkan. Ya, tadi sudah saya singgung, ya, penyebab-penyebabnya. Kenapa apa yang kita tuliskan itu tidak selalu identik dengan apa yang kita pikirkan. Mungkin kalau yang lahiran tahun 70-80-an, ya, ketika muncul pertama kali SMS, muncul pertama kali handphone, dan fasilitasnya masih SMS waktu itu, ya. Kita mau SMS dosen, itu seringkali kita tulis pelan-pelan, kita ketik pelan-pelan, sebelum kita kirim kita baca dulu, ya. Terus karena kita masih ragu, kita hapus lagi, ya. Kita ketik yang baru, masih merasa salah, kata-katanya kurang tepat, kita hapus lagi, ya. Mencari kata-kata yang tepat, gitu ya. Sehingga cukup lama kita melakukan pengiriman SMS kepada dosen kita, ya. Karena tadi reduksinya bukan ada pada dalam pemikirannya atau apa yang ingin ditulis, reduksinya itu muncul karena ketakutan akan bahasa yang dituangkan itu nggak sopan. Ketakutan akan ketika bahasa itu dimunculkan, si dosen sebagai pembaca itu menjadi marah. Itu yang kemudian mereduksi upaya menuangkan apa yang dituliskan. Nah, itu gambaran bahwa bahasa itu bisa memunculkan kesesatan berpikir ketika bertemu dengan faktor-faktor yang akan mereduksi makna yang muncul dalam pikirannya. Jenis yang pertama, ya, kesesatan jenis pertama yaitu kesesatan amfiboli, ya. Kesesatan amfiboli. Kesesatan amfiboli atau falasi amfiboli ini merupakan kesesatan secara gramatikal, ya, yaitu falasi yang disebabkan konstruksi kalimat sedemikian rupa sehingga artinya menjadi bercabang, ya. Jadi kalau kita nulis itu ada dalam pikiran kita, nanti orang ini menafsirkan ini, khawatir dia menafsirkan ini, padahal yang saya maksud ini, akhirnya kita coret lagi. Nah, ini dikarenakan letak suatu kata atau term tertentu, ya, dalam konteks kalimatnya. Nah, ini yang saya sebut dengan pemilihan kata tadi, ya. Apakah tepat pemilihan katanya ketika dituangkan dalam bentuk tulisan dengan memperhatikan atau memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap orang yang akan membaca. Sehingga akibatnya timbul lebih dari satu penafsiran mengenai maknanya. Padahal hanya satu saja makna yang benar, sementara makna yang lain pasti salah. Contoh misalnya, kalau ada iklan, ya, iklan. Misalnya bunyinya begini. Dijual kursi bayi tanpa lengan. Maka kalimat ini memiliki dua
penafsiran. Ya. Yang pertama, dijual sebuah kursi untuk seorang bayi tanpa lengan. Ya. Jadi fokusnya menjadi bayi yang tanpa lengan. Nggak lagi fokus ke kursinya, tapi fokus ke bayi tanpa lengan. Ya. Atau arti yang kedua, dijual sebuah kursi tanpa dudukan lengan khusus bayi. Ya. Dijual sebuah kursi tanpa dudukan lengan khusus bayi. Jadi ada dudukan untuk bayi yang nggak ada senderan tangannya. Nah, ini makna dari dua makna yang muncul dari satu kalimat iklan gitu ya. Dijual kursi tanpa lengan. Dijual kursi bayi tanpa lengan. Padahal sebenarnya kita bisa membuat satu tulisan ya, dijual kursi bayi ya, tanpa lengan kursi. Ya. Nah, itu memaknainya ya lebih kepada arti yang kedua. Sehingga dia tidak muncul pemaknaan arti yang pertama. Kemudian kesesatan aksen atau prosidi. Aksen ini artinya tekanan, ya. Prosidi itu tekanan. Falasi ini mengandung makna pengucapan terhadap kata-kata tertentu perlu diwaspadai. Jadi lebih kepada tuturan ya. Karena ada suku kata yang harus diberi tekanan. Perubahan dalam tekanan terhadap suku kata dapat menyebabkan perubahan arti. Karena itu, kurangnya perhatian terhadap tekanan ucapan dapat menimbulkan perbedaan, ya, perbedaan arti, sehingga orang yang mendengar itu mengalami kesesatan dalam penalarannya. Hal yang sama juga terjadi dengan dialek, itu juga perlu diwaspadai. Dialek dari suatu ucapan, misalnya tiap pagi pasukan mengadakan apel, jadi E-nya ekling. Nah, tapi kemudian ada lagi kalimat selanjutnya. Apel adalah buah. Kalau dalam bentuk tulisan, tekanan itu nggak apa tidak terlihat karena dibacanya pasti akan apel. Tapi kalau dalam bentuk ucapan, maka itu menjadi persoalan ketika berkaitan dengan suatu dialek, dialek bahasa ya. Jadi tiap pagi pasukan mengadakan buah. Nah, itu kan eh, ketika ketika saya mengucapkan ya, apel gitu ya, maka yang mendengar dari suku tertentu akan berpikir bahwa oh ini apel maksudnya buah gitu. Karena kebiasaan dialeknya itu yang mengatakan apel tapi mengatakan apel dengan apel gitu ya. Nah, itu yang salah satu bentuk falasi karena aksen. Kemudian ada falasi karena term equivokal atau equivok. Kesesatan karena term equivokal adalah term yang mempunyai lebih dari satu arti. Ya, dalam suatu penalaran, kesesatan ini bisa terjadi karena adanya arti ganda dari sebuah term yang sama, maka kerap terjadi kesalahan atau kesesatan dalam bernalar. Misalnya suatu contoh ya, misalnya kalimat pertama sifat abadi adalah sifat ilahi. Adam adalah mahasiswa abadi. Jadi Adam adalah mahasiswa bersifat ilahi. Nah, ini yang memiliki kata atau memiliki makna ganda adalah di kata abadinya. Ya, yang satu abadi dalam konteks ilahiyah, yang satu abadi dalam konteks manusia ya atau kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini juga bisa diteliti ya atau bisa ditelaah penggunaan-penggunaan kata yang modelnya sama seperti ini. Nanti
Anda tentunya dalam praktek keseharian seringkali terjadi miskomunikasi tentang penggunaan term dalam satu kalimat yang ternyata berbeda maksudnya atau berbeda konteks kalimat yang dituju dengan yang dipahami dari pihak pendengar. Nah, kemudian ada jenis kesesatan diksi yang lain, yaitu bentuk pembicaraan yang sesat. Falasi ini muncul karena adanya orang yang menyimpulkan suatu kesamaan konstruksi dari istilah tertentu diberlakukan juga kepada istilah lainnya. Jadi konstruksi satu kalimat atau satu kata gitu ya, yang dianggap sama ketika berkenaan dengan objek yang berbeda. Padahal setiap objek mungkin sama, tapi bisa jadi mungkin juga tidak ketika kata tersebut berhubungan dengan persoalan imbuhan ya, baik awalan maupun akhiran. Misalnya ya, berpakaian artinya memakai pakaian, bersepeda artinya memakai sepeda. Nah, kemudian karena kata-kata ber ya di dua kata sebelumnya itu digunakan juga ke dalam kata lain yang sebenarnya tidak memiliki arti yang sama dengan dua kata sebelumnya. Misalnya kata ber dilekatkan dengan kata istri. Ya. Jadi diartikan beristri artinya memakai istri. Padahal beristri itu maksudnya mempunyai istri atau sudah mempunyai istri atau telah memiliki istri. Nah, ini juga satu jenis kata yang memang tidak sama ketika jenis kata tersebut dilekatkan dengan awalan yang sama. Nah, ini dalam pelajaran bahasa Indonesia lebih ditekankan penggunaan imbuhan yang tepat berdasarkan objek atau berdasarkan kata yang akan dilekatkan dari imbuhan tersebut, awalan, dalam bentuk awalan ya. Nah, kemudian ada jenis kesesatan yang karena alasannya salah atau antesedennya salah. Kesesatan yang terjadi karena penarikan suatu kesimpulan dari premis yang tidak relevan. Premis dimaksud untuk meyakinkan orang lain sehingga orang tersebut bisa menerima kesimpulan. Misalnya Theodora bisa dipromosikan menjadi direktris rumah sakit ini. Ya. Dia cantik dan gesit, ayahnya juga seorang pejabat penting di kota ini, ibunya seorang pendidik yang baik, dan Theodora itu juga anggota klub tenis. Ya, karena itu pantas dia menjadi direktris. Ya. Direktris, jabatan direktur yang dipegang oleh seorang perempuan. Ya. Nah, mulai dari alasan yang diajukan yaitu dia cantik dan gesit, ayahnya juga pejabat, ibunya juga seorang pendidik yang baik, Theodora juga anggota klub teknis, itu dikonstruksikan untuk dijadikan alasan bahwa si Theodora ini punya kompetensi atau pantas menjadi seorang direktur. Padahal alasan-alasan itu tidak berhubungan dengan posisi dari direktris atau direktur. Ya, kalau direktur itu tentunya alasan-alasan yang dibangun adalah pendidikannya tinggi, ya, dia seorang mungkin lulusan yang dengan nilai yang tinggi, gitu ya, cekatan dalam bertindak, mampu mengambil keputusan cepat. Nah, itu kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh seorang direktur. Nah, tapi pembicara atau penutur awal itu menggunakan alasan-alasan yang tidak fit and proper dengan premis awal. Jadi antara premis awal dengan premis keduanya itu sama sekali tidak berhubungan. Nah, terakhir artinya saya hanya mencukupkan sampai ke 6 ya, tapi sebenarnya dalam buku-buku cukup banyak ya kesesatan diksi atau kesesatan bahasa. Kesesatan presumsi ya, yang muncul jika suatu kebenaran dari kesimpulan atau konklusi yang semestinya dibuktikan terlebih dahulu. Ya.
namun hanya diandaikan terbukti tanpa adanya bukti kuat atau bahkan tidak disertai dengan argumen. Biasanya konklusi tersebut sudah dibarengin dengan isu-isu yang muncul, ya, tapi isu-isu yang muncul tersebut diabaikan. Nah, kesesatan berpikir dalam jenis ini, presumpsi, itu dapat terjadi kepada siapa saja dan tidak mesti dia harus orang pintar atau tidak, gitu ya, yang disebabkan karena ketidaklengkapan informasi yang dia miliki. Contoh misalnya, orang Padang pintar memasak. Nah, ini kalimat seperti ini harusnya bersifat empiris. Yang mengatakan ini seharusnya itu bisa melakukan penelitian empiris apakah benar seluruh orang Padang itu pintar memasak. Tapi kebenaran itu tidak di tidak didukung oleh data empiris yang valid. Atau misalnya mahasiswa yang tidak lulus ujian berkata, memang saya tidak lulus karena beberapa hari lalu saya berdebat dengan dosen tersebut. Nah, alasan ketidaklulusannya yang disebabkan karena dia pernah berdebat dengan dosen itu juga tidak valid. Karena kita perlu melakukan klarifikasi kepada dosennya. Apakah benar dia menindakluluskan mahasiswanya karena dia pernah berdebat dengan dosen tersebut. Itu perlu diklarifikasi. Tapi ini kemudian dianggap sebagai satu kesimpulan tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Nah, demikian juga akibatnya yang mendengar pun juga terbawa kepada satu kebenaran tanpa adanya verifikasi ya dari kesimpulan yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut. Nah, ini jenis-jenis yang sederhana ya, yang sederhana dari kesesatan berpikir karena bahasa. Nah, oke, nanti kita akan masuk pada pertemuan berikutnya kesesatan berpikir relevansi ya atau falasi karena relevansi. Untuk sementara sampai di sini dulu mengenai kesesatan berpikir karena bahasa. Anda bisa mencari referensi-referensi secara online, sudah banyak buku-buku tentang logika yang membahas mengenai kesesatan berpikir karena bahasa. Walaupun nanti Anda jangan bingung jika ternyata beberapa ahli filsafat itu berbeda-beda melakukan pengklasifikasian mana yang masuk ke dalam sesat karena bahasa, mana yang masuk dalam sesat karena relevansi. Baik, terima kasih sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa untuk tugas resumenya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.